Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini, sore ini, hari Jumat 22 hari bulan November 2024. Ya, sore ini kita akan ngulik-ngulik dan menghabek-habek ya. Ngulik-ngulik dan ngehabek-habek alias ngubek-ngubek tentang apa yang enak untuk kita bahas. Kebetulan tadi hujan dan di sini banjir, kegenang. Ya, namanya juga Perumahan Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Pardi. Ya, Perumahan Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini kan berada di permukaan rendah, di elevasi yang rendah gitu kan. Jadi menurut saya yang namanya udah berada di permukaan tanah yang rendah, kemudian juga saluran air saluran air yang mampet tuh, lihat tuh. Nih ya, nih saya tunjukin. Nih, ini kan got. Ini kan saluran air. Bisa sampai ke gendang kayak gitu tuh. Nah, ini yang menyebabkan tadi wilayah rumah saya kegenang. Wilayah rumah kami kegenang. Nih. Ini bisa jadi bahan perhatian untuk PJ atau penjabat Gubernur Jakarta, Pak Teguh Pambudi. Ya. Beliau adalah Ditjen Otda, Ditjen Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, agar masalah banjir di Jakarta ini bisa ditangani lah dengan serius. Tuh, lihat tuh, masih kegenang tuh. Ini karena nggak dikeruk. Coba kalau dikeruk nih, got ini dikeruk coba oleh dinas kebersihan Jakarta gitu kan. Ini masih wilayah Jakarta kan kebetulan. Nah, jadi nggak akan kejadian seperti tadi. Ini kan gara-gara gotnya udah mampet, nggak dikeruk gitu. Jadi selama 2 tahun Jakarta di bawah kepemimpinan ya mungkin setahun terakhir lah, Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Pak Heru Budi Hartono, yang juga beliau adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres. Sekarang ditangani sama Pak Teguh Pambudi, ya kan, PJ Gubernur. Nih, lihat nih, tuh masih kegenang tuh, lihat. Ini karena nggak dikeruk. Coba kalau dikeruk nih, coba kalau pasukan oren atau pasukan dinas kebersihan ini ngeruk sungai, ngeruk got itu, pasti nggak bakal kejadian kayak tadi. Oh, tadi kan kejadiannya buset. Itu baru kali pertama loh banjir itu sampai ke garasi rumah kami. Genengin, nggak penuh sih, genengin sebagian garasi rumah kami gitu loh. Dan lihat deh itu, lihat sampahnya, masya Allah, banyak banget serak-serakannya tuh, lihat tuh. Ya kan, tuh lihat tuh. Kita juga nanti lewat masjid kita sebabnya kegenang banjir tuh, lihat tuh, masya Allah tuh, sampai masuk ke dalam rumahnya guys, karena rendah banget elevasinya. Tuh lihat deh, nih sampai kegenang loh guys, sampai mobil pada dikeluarin semua. Tuh, lihat tuh, bayangin coba dalam setahun terakhir kepemimpinan. Nih air kalinya aja, ini kan kali yang ngalirin air ini ke Kali Pesanggerahan, dan ujungnya adalah ke Sungai Ciliwung. Nih, lihat nih, masih tinggi airnya, masih tinggi. Kalau air kali ini dikeruk ya,
sungainya dikeruk dari kemarin-kemarin, nggak bakal kejadian kayak gini. Cuman shut up. Cuman apa namanya? Ya ini menjadi apa? Harusnya menjadi bahan perhatiannya dari Pak Teguh lah, selaku PJ Gubernur Jakarta yang menggantikan Pak Heru Budi Hartono ya. Karena setahun terakhir kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono ini saya lihat nggak ada itu upaya untuk mitigasi banjir, kemudian mitigasi banjir, kemudian pompa air juga nggak dioptimalkan, kemudian nggak ada pengerukan sungai, pengerukan saluran air, pengerukan kali dan sebagainya. Ya paling di saat-saat terakhir aja, di saat-saat terakhir Pak Heru Budi Hartono menjabat Gubernur Jakarta, dan begitu ganti dari Pak Heru ke nih, lihat nih, ini rumah mantan ketua RW saya, lihat tuh, sampai ke geneng loh ya, karena elevasinya rendah nih. Bahkan rumah Lawyer Gaek ini juga ke geneng. Rumah Lawyer Gaek loh guys, rumah Lawyer Gaek, lihat tuh, rumah Lawyer Gaek, dan kalau nggak salah masih punya hubungan dengan polisi. Kegenang juga. Kenapa? Karena elevasinya rendah. Walaupun udah ditinggiin tapi tetap aja kegenang. Elevasinya masih terlalu rendah. Jadi air itu masuk. Gitu. Nah, sekarang kita lewatin masjid saya deh, masjid tempat saya biasa sholat nih, Masjid Jami Al Karim, Bumitar Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tuh depan tuh air masih tinggi. Ya ini mohon jadi bahan perhatian untuk Pak Teguh Pambudi ya. Kok Pak Teguh Pambudi? Ya pokoknya PJ Gubernur DKI Jakarta lah. Saya agak lupa Pak Teguh Pambudi ya, Pak Teguh Prakosa atau gimana, saya agak lupa namanya. Saya nggak begitu hafal. PJ Gubernur Jakarta yang sekarang, Pak Teguh, saya ingat namanya tuh Pak Teguh. Kalau kemarin nih, lihat nih, ini itu lihat, sampai lumpur masuk guys, sampai lumpur masuk, apa nggak gila tuh, coba lihat tuh, sampai ke genang tuh, sampai lumpur masuk guys. Waduh, ini mantap ini berdasar kali banjirnya, ini dahsyat kali. Ini mohon jadi bahan perhatian nih buat Pak Teguh PJ Gubernur Jakarta ya, jangan nganggur gitu loh. Coba aktifin lagi pasukan oren, atau aktifin lagi yang keruk sungai. Coba cek lagi pintu airnya atau pompa airnya, supaya nih air kiriman itu bisa cepet kekirim ke waduk itu, ini jadikan tempat penampungan air hujan, terutama hujan kiriman, entah waduk Jatiluhur kah, atau waduk Jati Gede, atau waduk yang baru diresmiin saya gak begitu hafal waduknya. Kemarin disinggung itu sama Cagup Jakarta nomor 2 ya, Pak Dharma Pongrekun ya, waktu debat Pilgub Jakarta yang terakhir tuh, lihat tuh, masih tinggi banget nih. Saya aja nggak berani. Kalau saya nggak pakai kaos kaki sih bisa terobos, cuman saya karena pakai kaos kaki ya udah, jadi nggak berani, saya minggir. Itu paling aman kalau lewat kayak gini nyeker. Nih, lihat masih tinggi tuh. Ini karena nggak dikeruk, mampet. Nah, jadilah kayak gini keadaannya. Bismillah. Licin.
Oh lihat nih, saya aja jalan mesti agak ngesot-ngesot ini. Lihat tuh. Semua demi nonton saya. Tuh. Nih masjid kami. Masjid Jami Al-Karim Bumintar Permai. Sanggeran Jaksel. Ini langganan kena banjir juga masjid kita. Banjir Om. Kena garasinya. Iya. Iya, jadi lihat ya. Lihat. Nih. Aduh, ini mah udah strike banget ini. Oke, kita nyebrang. Nih, mohon perhatian banget nih buat PJ Gubernur Pak Teguh ya. Ini tolong yang begini-gini nih dikeruk sungainya. Ada saluran air yang mampet tuh dikeruk gitu loh. Coba cuman itu deh solusi jangka pendek untuk nyegah banjir Jakarta biar nggak kayak tadi lagi. Nih tuh lagi dibersihin masjid kita. Kenapa? Karena kena walaupun nih elevasinya tinggi, tapi tetap aja keterjang. Masuk malah lumpurnya masuk tuh. Lihat tuh. Ada lumpur banyak tuh. Iya, walaupun elevasinya udah tinggi, ya tetap aja masuk juga. Iya. Kenapa? Karena kehala ini efek dari gotnya yang nggak dikeruk. Makanya solusi jangka pendek yang saya bisa usulkan, nih rumah bendahara Yayasan Masjid Al-Karim periode 24-29, Pak Eko namanya, itu juga kerendam loh. Nih, kerendam juga ya. Ya, jadi ini mohon jadi bahan perhatian buat Pak Teguh dan juga Sekda Jakarta, Pak Marullah ya, Marullah Matali, itu Sekda Jakarta yang kembali ditunjuk ya. Kemarin kan sempat diganti dengan orang lain. Bentar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya, jadi apa ya? Ya ini bisa jadi bahan perhatian untuk dievaluasi lah buat PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh ya, selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ya, Ditjen Otda. Yang kebetulan diangkat oleh mantan Presiden Jokowi sebagai PJ Gubernur Jakarta sebelum beliau digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Jadinya mudah-mudahan kalau seandainya nih sungai dikerok ya, air sungai dikeruk, saluran-saluran air dikeruk gitu kan. Itu solusi jangka pendek agar di beberapa daerah yang langganan banjir itu bisa terselamatkan dari banjir. Itu solusi jangka pendeknya. Kalau solusi jangka menengahnya, lihat pompa airnya pada berfungsi apa enggak ketika adanya air kiriman dari Bogor. Biasanya banjir Jakarta itu tuh lihat sampai macet tuh. Lihat sampai macet tuh. Karena biasanya teman-teman, banjir Jakarta itu biasanya sifatnya tuh banjir kiriman. Banjir kiriman dari
dari Bogor, dari Katulampa biasa ya, paling cepet ngalir. Paling cepet itu dikirimnya tuh dari Katulampa, bendungan Katulampa di Bogor sana. Jadi sekarang ini bagaimana caranya biar air dari Katulampa itu bisa gak bikin merepot masyarakat Jakarta gitu. Tinggal diatur bagaimana irigasinya dari, bahkan mau hujan kan repot deh kalau udah kayak gini. Bagaimana arus air itu nggak ketahan dari pintu air Manggarai kebuka terus ngalir Sungai Ciliwung sampai ke waduk-waduk yang dijadikan penampungan air. Waduk Jatiluhur, Waduk Jati Gede. Terus waduk apa lagi gitu kan, yang terutama waduk-waduk yang baru diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Jokowi, itu bisa dioptimalkan. Itu solusi jangka menengah untuk memberantas banjir di Jakarta. Lalu solusi jangka panjangnya adalah memang kita harus yang namanya mengorbankan uang kita untuk proyek yang boleh dibilang mahal. Proyek yang bisa kita bilang mahal, yaitu membangun yang namanya Giant Sea Wall, tanggul laut raksasa. Kalau dari selatan kan relatif bisa lah kita mitigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya setuju itu dengan gagasan itu. Tinggal bagaimana pipanisasi pompa air, tinggal bagaimana pengaliran arus air dari biasanya kiriman dari Katulampa ngalirnya lancar lewat Sungai Ciliwung sampai ke waduk-waduk yang menjadi destinasi penampungan air, supaya airnya nggak meluap di Jakarta. Itu kalau yang ditawarkan Pak Ridwan Kamil kan kayak gitu. Tapi kalau yang jangka panjang memang salah satunya adalah Giant Sea Wall, memang harus dibangun. Makanya kenapa dari dulu saya konsisten mendukung adanya reklamasi Teluk Jakarta ini. Reklamasi Teluk Jakarta karena di dalam situ ada yang nama Giant Sea Wall. Jadi Giant Sea Wall itu bukan hanya sekedar tanggul flat gitu aja, enggak. Tapi tanggul yang membentuk pulau-pulau yang bentuknya itu seperti huruf Garuda. Itu yang kemudian disebut sebagai NCICD, National Coastal Integrated Capital Development. Pembangunan ibu kota terintegrasi di pantai utara Jakarta, di pesisir utara Jakarta. Gitu. Jadi pulau reklamasi yang ada di Teluk Jakarta itu berfungsi sebagai Giant Sea Wall itu sendiri. Ditambah dengan kalau tahu usulan dari Pak Pramono Anung atau Mas Pram, Giant Mangrove Wall itu juga bagus. Itu memang solusi jangka panjang untuk bagaimana Jakarta dan pesisir utara Jawa itu tidak sampai tenggelam. Jadi buat saya jangan
alergi gitu loh dengan yang namanya reklamasi. Karena reklamasi ini adalah boleh jadi adalah solusi jangka panjang yang memang harus diambil agar supaya masalah banjir di Jakarta ini tuh bisa teredam gitu loh. Walaupun memang oke, biayanya mahal. Satu, biayanya luar biasa mahal. Itu bisa memakan ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Lebih mahal itu investasinya daripada membangun IKN, katakanlah begitu. Tapi nggak apa-apa, itu malah lebih produktif. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu malah lebih masuk akal untuk membangun giant sea wall dan giant mangrove wall di Teluk Jakarta, di pantai utara Jakarta. Selain bisa jadi kawasan permukiman baru untuk warga Jakarta, itu juga bisa dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai kawasan untuk meredam banjir di Jakarta, terutama banjir yang disebabkan abrasi atau rob di pantai utara Jakarta. Itu menurut saya lebih make sense daripada daripada kita harus merelakan Jakarta ini tenggelam. Jadi jangan kita alergi gitu loh dengan beragam solusi yang ditawarkan untuk meredam banjir Jakarta. Banjir Jakarta ini bukan hal yang menyenangkan. Yang senang paling bocah-bocah kecil, bocah-bocah cilik yang memang mereka kagak tahu apa-apa. Mereka kagak ngerti apa-apa gitu loh. Bisa main air, bisa ciprat-cipratan, tapi kan itu bahaya sekali. Kita nggak tahu di antara banjir Jakarta tuh ada kotoran tikus, ada kotoran dari hewan-hewan lain, ada listrik apa sebagainya, kan kita nggak tahu, ya kan? Makanya jadi masalah banjir di Jakarta ini harus ditangani dengan amat bijaksana gitu loh, karena kalau enggak repot sendiri kita nantinya. Oke, jadi mungkin malah timbul masalah baru nanti. Jadi bagi saya ya lebih baik diakalin gitu loh, gimana banjir Jakarta ini teratasi. Sekalipun memang kita harus keluar biaya yang mahal banget untuk tujuannya Jakarta steril dari banjir gitu loh. Memang harus keluar biaya yang mahal gitu loh. Makanya tidak ada alasan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Memang harus diteruskan karena di dalam situ ada yang namanya giant sea wall. Itu ya. Ya mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, saya mohon ya jangan kaitkan sikap saya yang pro reklamasi Teluk Jakarta dari dulu ini sebagai pro asing atau gimana. Ya mereka bisa punya hunian di sana, mereka bisa punya tempat tinggal dan bikin usaha, bikin ini di sana ya karena memang mereka usaha untuk itunya lumayan gede juga. Bukan usaha yang sekedar usaha, ya kerja keras yang sekedar kerja keras gitu loh. Ya kalau mereka usaha dan kerja kerasnya mungkin 10 kali lipat dari kita, 20 kali lipat dari kita, 100 kali lipat lebih dari kita, makanya bisa punya kecapai yang begituan gitu. Makanya itu cukup kita jadikan sebagai pemantik agar kalau kita mau sukses ya harus ada ikhtiarnya. Kalau kita mau suksesnya besar, ikhtiar kita harus lebih besar lagi.
Selamat sore, sampai berjumpa lagi.